saya tidak membayangkan tongkatnya sepanjang itu. Mereka cerita bahwa tongkat ini itu diburu oleh banyak sekali kolektor. Raden Saleh tadi itu sendiri. Kemudian Kang Rosid dia bawain lukisan ini sendiri. Joglonya juga sendiri. Dan ternyata ketika di sini ternyata ada kaitannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om. Apa kabar? Masuk. Akhirnya main juga nih. Wow. Ini rumahnya kayu Apa semua nih Om. Hebat juga nih. Ini ya memang joglo ya, kayu semua. Yang bikin Om bukan Om? Enggak lah. ini dipasang sekitar 1743. Wah. Jadi kalau sekarang persis 280 tahun yang lalu. Wow. Tapi kelihatannya ini dipindah dari satu tempat lain. Jadi rasanya lebih tua dari 280 tahun. Ya Allah. Dipasang di sana di Tegalsari, Ponorogo. Alhamdulillah. Kok bisa ada di sini sih Om? Panjang ceritanya. Wah, panjang. Om, ini apa nih Om? Ini lukisan apa nih Om? Ini. Siapa sih Om? Ini yang melukis namanya Fauzan dari Fakfak. Ini adalah Fakfak Irian. Fakfak Papua Barat. Ini adalah wajah Raden Saleh. Raden Saleh itu siapa? Saleh itu adalah seorang pelukis asal Semarang yang ketika masa mudanya dia jenius dengan lukisan, kemudian dapat beasiswa dikirim oleh pemerintah Belanda, dikirim ke Belanda, dan dia menjadi pelukis raja-raja di Eropa. Wow. Terus dia pulang ke Indonesia tahun 1850-an, pulang ke Indonesia. Terus dia melukis yang sangat terkenal. Lukisannya adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Padahal Raden Saleh itu belum pernah ketemu dengan Pangeran Diponegoro. Kok bisa Om? Jadi dia tanya sama orang, karena dia jago menggambar ya, sketch. Dia tanya matanya gimana, pakaiannya gimana, alisnya gimana, hidungnya gimana, sampai akhirnya dia dengar ya orang-orang itu, kemudian muncul lukisan Pangeran Diponegoro yang kita kenal sekarang. Itu adalah asal muasalnya dari ini, Raden Saleh. Hebat banget ya Om ya. Nah, ini nih Om. Kemarin itu kan aku lihat nih Om. Di Kick Andy nih. Ada sempat lukisan ini nih. Dan belum sempat diceritain sama Om. Ya. Ini lukisan siapa? Coba ceritain dong Om. Jadi gini, ini lukisan ini itu dibuat oleh pelukis Rosid dari Bandung. Pelukis Rosid ini membuat lukisan ini di atas kain batik. Jadi ini sebetulnya kain ini. Ini kain batik. Ini kain. Ini batik-batiknya. Wow. Kemudian ini adalah lukisannya. Boleh dipegang nggak Om? Boleh. Ini pakai seperti pensil membuatnya. Nah, Kang Rosid ini membuat lukisan ini, kemudian beliau satu ketika ketemu dia bilang, Pak Anies, kelihatannya lukisan ini cocok buat Pak Anies. Dia bilang, alhamdulillah, terima kasih, saya pasang. Dan ternyata rumah ini tempat waktu itu pondok pesantren Tegalsari, dan Pangeran Diponegoro Iya. pernah belajar di Tegalsari. Wow. Jadi Tegalsari ini saya cerita tadi kan 1740-an, 43. Pangeran Diponegoro itu lahir sekitar 1780-an. Wah, nyambung ya Om ya. Jadi kira-kira 50 tahun kemudian, nah beliau termasuk pernah belajar di sini. Nah ini Pangeran Diponegoro. Jadi ini apa ya, sesuatu yang sendiri-sendiri. Raden Saleh tadi itu sendiri. Kemudian Kang Rosid juga dia nggak tahu tentang joglo ini. Dia bawain lukisan ini sendiri. Tapi jadi kayak Kemudian nyambung ya. Joglonya juga sendiri. Dan ternyata ketika di sini ternyata ada kaitannya gitu. Nah, ini yang terakhir nih Om. Om, kita duduk aja dulu nih Om. Ini agak-agak serius nih Om. Apa nih? Om, kan kemarin ada cerita tentang tongkat Diponegoro. Nah, ceritain dong Om, itu gimana ceritanya Om? Heboh ini Om. Om. Iya, kemarin gara-gara ditanya sama Bang Andi Noya ya, jadi rame. Jadi gini,
tongkat komando Pangeran Diponegoro itu disebut dengan cokro. Kalau sekarang pada nyebutnya cakra. Cokro ini itu jatuh ke tangan Belanda. Kemudian disimpan di Belanda sana. Lalu pada tahun 2014 akhir dari kedutaan Belanda datang menyampaikan bahwa tongkat ini akan dikembalikan kepada Indonesia dan akan dikembalikan kepada negara. Lalu mereka cerita bahwa tongkat ini itu diburu oleh banyak sekali kolektor. Jadi banyak sekali orang yang memburu tongkat ini. Tongkat itu ya. Karena itulah mereka sangat berhati-hati sekali di dalam menjaga kerahasiaan lokasinya, bahkan ketika datang ke sini penerbangannya, siapa yang bawa. Jadi kita semua itu nggak tahu tuh persisnya datang kapan dan lain-lain. Lalu dilakukanlah upacara penyerahan tongkat itu di Galeri Nasional. Kemudian karena pada waktu itu Bapak Presiden sedang berada di luar negeri, ada di Filipina, maka saya menerima tongkat itu mewakili pemerintah, mewakili presiden. Jadi malam itu di Galeri Nasional tuh saya juga belum pernah lihat sebelumnya. Jadi saya belum pernah lihat tongkatnya, sebetulnya saya lihat fotonya. Mereka tunjukkan fotonya. Tapi saya tidak membayangkan tongkatnya sepanjang itu. Jadi ketika difoto itu tidak terlihat dimensinya. Kan kalau foto itu kita cuma lihat tongkatnya aja gitu. Saya bayangkan ya tongkatnya kira-kira seperti keris lah gitu, 80 cm, 75 cm gitu bayangan saya. Ketika keluar, tongkatnya tuh tingginya kira-kira 150 cm. Jadi 1,4 atau 1,5 gitu meter. Terus tadi kayak tongkat. Di situ saya pertama kali lihat tongkat itu, Masya Allah. Dan tongkatnya memang bagus. Kayunya, ya memang kayu tua, udah berumur 200 tahun lebih. Kemudian ada semacam metalnya gitu di bagian atasnya, cakranya itu. Dan lalu dilakukanlah upacara itu, saya terima dan saya sampaikan atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia, kami terima tongkat ini dan kami akan rawat, kami akan jadikan ini sebagai sebuah artefak bersejarah yang bisa dilihat oleh semua anak bangsa lintas waktu. Terus saya pegang tongkat itu, dan memang rasanya gimana tuh? Rasanya saya bersyukur sekali bahwa ditakdirkan untuk menerima tongkat ini atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia.